Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, terima kasih atas apresiasinya. Semoga tetap selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share ya. Tapi yang di share itu linknya, jangan diunduh terus dipotong sakarmu dewe semau-maumu lalu kamu unggah ulang ya. Jangan begitu. Dan aku tidak pernah kasih izin untuk yang hal seperti itu. Berikutnya untuk semuanya, atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Kajian kita seperti yang tertulis ya, memahami diksi wasit Quran Surat Al-Baqarah 143. Ini yang seri kelima, seri tamat ya. Seri tamat setelah tertunda sekitar 2 kalau nggak salah ya, 2 episode ya. Wasit itu sebetulnya apa sih ya? Wasit ini tulisannya koboi ini ya. Ya. Apa ini sebetulnya maunya ini? Wasaton ini apa? Ya, masalahnya kan di sini. Tuh kalau wasaton, sebetulnya wasaton dia, cuman karena digabung dia menjadi wasatol ya. Wasatol ya, pakai H, sorry. Wasatol apa ini? Aku telah membahasnya dari 1 seri sampai ke 4 ya. Aku telah berikan semuanya sebagai apa namanya, puzzle, dan sekarang kita akan merangkainya sehingga rangkaian itu menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Ya, wasatol itu sebetulnya apa gitu loh. Ya, kalau kita lihat dari yang ada ya itu begini. Pertama, ada yang menerjemahkan ini 1 ini ya, adil dan pilihan nih ya, monggo. Adil dan pilihan. Sorry ya, aku nggak bacakan komentarnya ya. Aku belum bisa apresiasi sekarang, supaya kita fokus ke sini ya. Aku enggak bacakan komentar kalian dulu ya. Pilihan ya, 2 pertengahan. Jadi di tengah-tengah dia, pertengahan ya. Terus ada lagi 3 pemimpin ya. Dan ada lagi 4. Ini semua apa salah? Enggak, cuman enggak nganu dia. Ini yang enggak salah.
ya adil dan pilihan. Kalau pilihan itu kurang tepat sebetulnya, adil gitu loh. Ya. Pilihan itu Mukhtar itu terpilih dia. Ini wasatol ini. Ya. Terus ada pertengahan, nah ini lumayan pertengahan. Terus ada pemimpin, ini juga lumayan. Nah, tapi ini semua aku tolak. Aku pakai yang ini. Ya, aku pakai yang ini. Alasannya kenapa? Dia lose contact. Ini benar nggak diterjemahkan ini? Benar. Tapi lose contact. Karena apa? Wasaton itu polisemi dia. Ya, bisa ini. Mungkin kalau kita koleksi lagi beberapa terjemahan bisa nambah lagi. Ya, bisa nambah lagi. Oke, kita sudah sepakat ya bahwa kita tidak sedang mengkaji kiblat seperti apa yang dipahami mainstream. Maksudnya sepakat mengkaji. Kalau masalah penerimaan ya terserah kamu nanti, kalau kamu mau menerima apa enggak ya terserah. Ya, bahwa dalam kajian ini kiblat itu bukan kiblat arah sholat. Ya, di terjemahan Depak juga begitu, sekitar pemindahan kiblat. Nah, udah selesai. Kalau kamu lihat di Al-Qur'annya begitu. Nggak ada kiblat sholat, itu nggak ada. Cuman mainstream kemudian memahaminya kiblat sholat. Jadi ini urusan arah sholat. Urusan sholat no sana no. Karena kita ada timur, kita madhabnya ngulon no. Gitu. Urusan arah sholat. Padahal tidak sesederhana itu. Ini kiblat ini adalah arah tentang pandangan hidup, tentang way of life. Nah, kira-kira kerennya gitulah ya. Way of life. Kita mau hidup dengan pandangan yang mana? Pandangan itu jangan memandang gini, jangan ya. Pandanglah wajahmu. Jangan begitu. Aku sudah jelaskan. Misalkan DPR, MPR atau DPR lah sidang ya. Masing-masing diberi waktu. Ya silakan di pertengahan rapat kita hari ini ada sekitar 30 menit. Jadi ada 3 praksi. Masing-masing praksi dipersilakan singkat saja 10 menit untuk menyimpulkan pandangannya. Kan kalau rapat begitu tuh, ya gue sih belum pernah jadi anggota DPR, tapi ya kurang lebihnya kan begitu. Dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan dari pandangannya. Setelah rapat berjam-jam kan ada kesimpulan pandangan. Terus jangan elu kira pandangan itu seperti gue mandang elu gitu. Pandangan itu kerangka berpikir, mindset gitu loh. Ya. Itu sudah aku jelaskan kemarin, ya. Oke. Jadi sekali lagi kita tidak sedang membicarakan kiblatnya sholat, tidak terlalu sederhana kalau kiblatnya sholat. Tetapi kalau mainstream menganggap begitu ya kita hormati saja, ya tidak ada masalah. Silakan monggo saja. Ya. Tapi sekali lagi aku bilang dari kompilasi ayat yang sudah kita pelajari dari seri 1 sampai ke 4 dan kemudian kita simpulkan kelima ini, itu tidak berbicara kiblat sholat. Ya. Oke. Berikutnya ini sudah ya. Aku hapus sudah. Ini nanti aku kasih tahu nih ya. Aku kasih tahu nanti. Dari semua yang sudah kita kaji kemarin ada beberapa yang bisa kita simpulkan ya. Tentunya ini harus merangkai sejarah juga. Ya. Kesimpulannya pertama,
Islam berawal dari Mekah, ya. Kalau Mekah terlalu umum ya aku bilang. Ya, gini aja. Islam itu berawal dari Bakah, supaya kamu nggak Mekah-Mekah aja. Ya, dari Bakah. Ya. Islam itu berawal dari Bakah. Maka periode Mekah ini adalah rivalitasnya antara Islam versus Arab pagan. Ya. Rivalitas yang terjadi di Bakah itu Islam versus Arab pagan. Makanya aku bilang beberapa waktu yang lalu surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad itu bukan dalam kepentingan untuk menyanggah teologis Kristen, bukan. Tapi yang disanggah adalah teologis Arab pagan. Namun demikian karena itu semangatnya anti syirik, maka teologis apapun kalau itu syirik ya dihajar sama Al-Ikhlas gitu loh ya. Dan ini ulama-ulama kalau ngisi kajian itu aku lihat itu jarang yang tahu ini. Mereka kira Al-Ikhlas itu untuk memberikan kritik terhadap teologis Kristen. Enggak. Belum berbicara, Kristen belum dibicarakan karena ini masih lokusnya ya, lokusnya itu Bakah. Ya, belum Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah. Maka kalau kamu baca Al-Qur'an nih ya, ini Al-Qur'an kamu baca ya. Surat-surat Makkiyah ya, yang turun di Bakah atau Makkah ya, itu jarang berbicara tentang ahli kitab ya. Ahli kitab tuh nanti ada dua kan, dibagi lagi menjadi Yahudi dan Nasrani. Jarang ya. Maka di sini pertarungan Islam dan Arab pagan itu lebih mendominasi dari ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Ini kalau di video kurang jelas ya tulisannya ya. Kemarin Mas Edi matur nuwun Mas Edi sudah diberikan konfirmasi. Tapi bukan salah menulis, memang tulisannya jelek. Ya. 116 bukan 16 ya. Ini Makkiyah. Ya, ini Makkiyah. Pertarungannya Islam dan Arab pagan. Ya. Kenapa bisa dikatakan begini? Kedua, tidak ada bukti historis pada abad ke-7 terdapat ya komunitas yang signifikan dari ahli kitab. Ini nggak ada ya. Di abad ke-7 itu tidak ada komunitas ya yang signifikan dari ahli kitab tinggal di, jadi ya nggak mungkin dihadapi. Makanya kalau bilang kenapa ya surat Makkiyah itu kok ramah terhadap ahli kitab, ya memang ramah, orang belum ada ahli kitabnya kok. Ahli kitabnya nanti setelah hijrah, setelah Isra. Di mana? Di Yatsrib. Karena apa? Karena memang populasi mereka yang signifikan itu di Yatsrib. Di Bakah atau di Makkah tidak ada. Makanya surat-surat Makkiyah itu minim sekali berbicara tentang ahli kitab. Ya. Jadi tidak ada. Tapi jangan diartikan di Mekah sama sekali tidak ahli kitab. Bukan begitu. Ya. Maksudnya tidak signifikan. Ya. Oke.
Kemudian ketiga, Kanjeng Nabi itu ya itu berharap sebetulnya. Berharap ke ahli kitab. Karena apa? Ada benang merah Abrahamic Faith. Jadi ketika Kanjeng Nabi mau berangkat Isra, hijrah itu ya, itu diawali dengan sebuah harapan. Kalau sama pagan ini kan nggak ada benang merahnya, di mana ketemunya nggak ada. Tapi kalau dengan ahli kitab yang itu signifikan secara historis di Yatsrib, itu nanti ketemunya sebagai rumpun Abrahamic Faith ini loh. Jadi ada sebuah harapan, mudah-mudahan semoga di sana nanti mendapatkan dukungan dari ahli kitab. Kalau aku membacanya begitu, tapi kalau kamu nggak setuju ya nggak apa-apa. Dan wajar dong Nabi begitu. Setelah di sini nanti hijrah itu kalau aku sudah sampaikan, hijrah itu ada dua loh ya. Hijrah ruhani dulu kita, bukan langsung hijrah jasmani, tidak. Jadi kerangka berpikirnya dulu yang hijrah, baru fisiknya hijrah. Artinya kita di sini tetap aja berinteraksi dengan Arab-Arab pagan itu, tetapi dalam pemikiran kerangka kehidupan kita sudah hijrah. Kita tidak lagi menggunakan kerangka berpikir Arab-Arab pagan itu menjadi sandaran kehidupan. Cuman orangnya masih di situ. Itu namanya hijrah ruhani atau hijrah yang soft, yang lembut, tidak yang hard. Nanti setelah datang perintah baru ke Madinah itu. Ya. Oke. Kenapa? Kalau lu belum apa-apa di sini sudah menunjuki siapa lu, ya selesai, lu bisa kelar hidupnya dibikin Arab-Arab pagan itu. Ya. Makanya di sini harus lembut mainnya, ya. Oke. Begitu kerasnya perlawanan Arab pagan, ya. Sehingga ketika Kanjeng Nabi hijrah atau menjelang hijrah itu ada sebuah harapan, ya semoga nanti di Yatsrib atau yang kemudian menjadi Madinah mendapatkan dukungan dari ahli kitab. Karena apa? Terikat dalam satu nama agung Abrahamic Faith, Pak Abraham. Aku kan sudah bilang, tiga agama besar ini, Yahudi, Nasrani, Islam, tidak bisa lepas dari kewibawaan Bapak Abraham atau Ibrahim. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Apakah harapan Nabi terjadi di sana? Ternyata tidak. Tidak mendapat dukungan, ya. Tidak didukung, malah menjadi rivalitas. Itu loh. Malah menjadi rivalitas. Kalau di Bakkah, rivalitasnya itu Arab pagan ini. Kalau di Yatsrib, rivalitasnya ganti nih ahli kitab yang awalnya diharapkan akan mendukung karena adanya benang merah kalau ditarik dari garis Abrahamic Faith. Ya, nih ahli kitabnya ini justru jadi rivalitas. Ya. Oke. Kemudian ya, rivalitas itu melahirkan sebuah pertandingan atau pertarungan gitulah ya. Ya namanya rivalitas ya begitu, saling mengalahkan kan. Pertandingan atau pertarungan gitu ya. Ya. Maka 5, rivalitas yang ada, tolong dikoreksi rivalitas itu pakai F atau pakai V, nggak ngerti aku, itu tugasmu lah ya, yang penting batukmu itu ngerti apa yang aku maksud.
Untuk hal-hal yang remeh-temeh gitu urusanmu lah itu ya. Entah rivalitas itu pakai ini atau pakai F, nggak tahu. Ya. Ini terpecah menjadi Yahudi. Aduh, dia bahasa nggak bisa ditulis. Nah ya. Nasrani, Islam. Nggak bisa juga ditulis ya. Bentar. Ya, rivalitas itu mengarah ketiga ke Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi kehidupan di sana sudah terpetakan menjadi ini, Yahudi, Nasrani, Islam. Masing-masing punya lifestyle, kerangka berpikir, mindset, terserah apa yang mau digunakan. Itulah yang kita sebut dengan cara pandang, dan itu yang dimaksud dengan kiblatnya itu kemana? Cara pandangnya kemana? Aku gampangnya ngomong lifestyle aja lah ya. Lifestyle, lifestyle, lifestyle. Kayak hidup. Ya. Jadi aku kalau tak pikir-pikir ya, yang ini juga belum tentu benar. Kenapa surat 2 Walantar doang kal Yahudi itu surat berapa, Le? Surat 2 ayat berapa itu ya? 160 enggak? 120 coba. Al-Baqarah 120. Walantar doang kal Yahudi walan Nasoro itu kan tidak pakai din ya? Iya betul. Itu pakai milah. Nah ini ya, walantar doang betul surat 2 120 ya. Walantar doang kal Yahudi walan Nasoro hatta tabi'a ya, milatahum, milah, nggak pakai din. Jadi aku menerjemahkan milah itu lifestyle itu loh. Orang bisa saja dinnya Islam tapi lifestyle-nya sudah nggak Islam. Jadi KTP ya Islam. Sebagai din ya, memang repot juga. Guruku sendiri nggak mau bilang Islam itu din. Nggak mau bilang itu Islam itu agama. Guruku nggak mau bilang agama Islam itu nggak ada, dia bilang. Yang ada apa? Dinul Islam. Ya kan repot juga. Jadi semua agama sama, yang nggak sama apa? Din. Nah, gitu. Aku lama berdebat dengan guruku almarhum Gus Panani itu ya. Tapi aku bisa memaklumi akhirnya ya sudahlah gitu ya. Nah, dari apa yang aku baca, maka aku menafsirkan dan kalian boleh setuju boleh tidak. Kenapa di surat Al-Baqarah 120 itu tidak pakai din? Jadi Yahudi Nasrani itu dipandang sebagai milah. Milah itu lifestyle, dia lebih luas. Karena kalau din itu nanti dia lebih sempit, terkerucut masalah keperibadatan mahdo saja. Makanya supaya lebih luas cakupannya pakai milah. Nah, milah itulah yang aku terjemahkan lifestyle, lifestyle, lifestyle. Ini menentukan kerangka berpikirnya, lifestyle-nya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu kalau kita baca dari ayat yang kita bilang, yang kita sudah diskusikan ayat 1 sampai ke 4. Ya. Oke. Ini berapa ini? Kelima. Sekarang yang keenam. Ya. Yang keenam. Dalam rivalitas itu ya. Ya, ini tadi kan rivalitas kiblat ini ya. Dalam rivalitas itu ya, dalam pertarungan itu ya, dalam pertandingan itu harus ada wasit. Mulai kita masuk. Harus ada wasit. Ya. Sepak bola ada wasitnya. Apalagi
poli, ada wasitnya, ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita itu disuruh jadi wasit, diperintahkan jadi wasit, ya. Nah, sekarang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Ini rivalitas kiblat sudah ya. Yang ketujuh sekarang, apa wasit itu? Coba. Apa wasit itu? Kamu renungkan dulu. Ini dari semua yang aku sudah sampaikan, aku rangkai seperti ini. Rangka berpikirnya. Coba kamu amati dulu ya. Udah, aku ulangi ya. Islam berawal dari Bakah. Jadi Bakah itu nama lainnya Bakah. Ya. Terjadilah rivalitasnya siapa? Islam versus Arab pagan. Belum ada ahli kitab di sana. Maka surat-surat Makkiyah itu dia sangat minim bercerita tentang Yahudi Nasrani karena memang belum ketemu orang. Ya. Tidak terbukti secara historis pada abad ke-7 ya, kita ambil abad ke-7 lah ya, awal Islam itu terdapat komunitas signifikan ahli kitab di sana. Ya, bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi tidak signifikan. Ya. Oke, yang ketiga. Yang keempat, Kanjeng Nabi itu punya harap. Begitu kerasnya penolakan Arab pagan, muga-muga, semoga, insya Allah nanti ya kan sama aja sih seperti apa namanya, Kanjeng Bapak Abram tuh dulu Abram baru berubah menjadi Abraham. Itu kan dia punya harapan juga di tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan. Ya, setelah diperintahkan untuk Abram, kalau kita lihat perjanjian lama itu keluar dari Ur Kasdim lu keluar gitu. Ur Kasdim itu ya Babel, Alkitab bilang Babel, Babilonia, Irak, sisi Irak mendekati utara itu ya. Tolong kalau salah dikoreksi. Irak utara, mendekati utara. Itu kan disuruh keluar menuju tanah perjanjian, Kanaan itu. Tentunya kan di sana ada sebuah harapan. Ya itu sebetulnya kalau kita bilang hijrah ya hijrah itu. Jadi sepertinya Nabi yang nggak hijrah itu nggak ada. Tapi kalau kita sudah berbicara hijrah, seolah-olah hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang hijrah. Kanjeng Nabi Musa juga hijrah dari Mesir masuk kembali ke tanah Israel, hijrah. Di awal tadi Bapak Abraham hijrah dari Ur Kasdim ke Kanaan. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus hijrah juga. Ya. Dari mana? Ya kalau kita lihat itu kan dia sempat keluar kan dari komunitasnya yang kalau kita kaji dalam perspektif Quran ya. Itulah menyebabkan masa lalunya yang kecil itu tidak terrekod di dalam Bible, khususnya Perjanjian Baru, karena bundanya kan hijrah, menarik diri dari komunitasnya. Kanjeng Nabi Muhammad hijrah juga. Jadi semua nabi itu hijrah. Dan semua nabi itu karena hijrah, dan kita lihat dalam kajian kita bahwa hijrah itulah sebagai bentuk Isra-nya. Nah, nanti setelah itu Mi'raj. Gitu loh. Cuman kalau sudah berkata hijrah, otaknya langsung ke Nabi Muhammad doang. Ya, makanya Israel itu tuh juga berjalan malam itu. Pelarian dia dari rumahnya atas perintah bundanya Yakob, saat itu belum Israel ya. Kop apa? Lu kurang ajar juga Kop, ini bahasa gue ya. Ada apa bunda? Itu emas lu bohongi dengan semangkuk kacang merah. Dia berencana mau bunuh lu.
Gini aja wes. Ini mamanya Ribka bilang, lu sekarang pergi aja ke tempat pamanmu Laban sana mengasingkan diri. Nah, dalam pengasingan itu dia berapa? Waduh, belum selesai udah 30 menit. Dia melakukan Isra, perjalanan malam. Ya. Oke. Nah, sekarang wasit itu apa? Ini ya yang disalahpahami. Ya, aku tidak setuju kalau itu disebut adil ya dan apa? Pilihan. Terus ada lagi pertengahan. Lu kalau udah di tengah lu ngapain? Terus pemimpin. Ya pemimpin hampir bisa juga, tapi nanti salah dengan imam nanti, imam. Ya. Maka sebetulnya di surat itu Allah mau kita sebagai umat yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an, sekarang tergantung kitanya mau tidak mengikuti apa yang telah tertuliskan dalam Al-Qur'an. Tetapi kalau kita terjemahan aja keliru, bagaimana kita mau ikuti? Ya, wasit itu apa? Ya, ini sudah aku jelaskan. Nah, sekarang aku tuliskan terjemahannya di sini. Ini aku hapus dulu. Ya. Semoga dengan kajian ini kamu punya ya referensi lah. Kalau mau kamu tolak ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kamu tahu ya. Kalau mau kamu terima juga nggak apa-apa ya. Oh belum bisa kok, saya masih mau mengikuti yang lama, itu adalah pertengahan. Terus kalau umat pertengahan tuh maksudnya lu suruh ngapain? Siapa? Telepon. Bilang bapak masih shooting gitu, siapa? Siapa perlunya apa? Bapak nggak kenal sebabnya namanya nggak muncul. Ya. Ya. Sekarang kita dekonstruksi terjemahannya. Sementara kerangka berpikirnya, puzzle-nya sudah siapa? Ya sudah, biarin. Orang nggak ada namanya males menerima. Oke, ayo kita bertarung dengan waktu. Kamu leh 143 ya. 143. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, Quran 143 ini terjemahannya jadinya begini. Oke, mulai. Dan demikian. Dan demikian. Dalam kurung pula. Dalam kurung apa? Pula. Dalam kurung pula. Oke. Oke. Kami Kapsar Oke. Kami telah menjadikan nampak sampai sini. nampak Nanti enggak nampak. Ya. Telah menjadikan kamu dalam kurung umat Islam, ya, umat yang adil, umat. Ini dia. Wasaton tuh dari sini. Ya. Dari sini. Kamu umat yang adil dan pilihan. Udah panjang di sini aja. Ini yang aku nggak setuju. Umat yang adil dan pilihan. Nanti ada lagi pertengahan. Tidak begitu. Ya. Tetapi aku sekarang gini.
main sepak bola ya. Ada pemain, ada wasit. Wasit gunanya apa? Siapa yang menentukan tendangan 12 pas? Siapa yang menentukan itu handball? Siapa yang menentukan itu offside? Siapa yang menentukan itu pelanggaran maka harus dapat kartu merah? Siapa yang menentukan dalam permainan itu? Siapa? Maka aku memilih wasit itu adalah umat penentu. Bukan seperti ini. Ini panjang ya kalau aku tulis. Jadi kalau yang berikut-berikutnya nggak ada masalah. Aku tidak pakai ini. Wasit itu penentu, umat penentu. Umat penentu. Nampak, Le? Sampai sini nampak? Ini umat penentu. Kamu Islam, kamu jadi umat penentu. Kalau terjemahannya saja sudah disalahpahami, bagaimana kita akan melaksanakan perintah supaya kita akan menjadi umat penentu? Kalau dalam konteks Al-Quran, dengan konteks saat itu, rivalitasnya itu ya memang karena adanya Yahudi Nasrani. Ada Yahudi, ada Nasrani, ya, baru Islam. Sekarang sudah kekinian, ya, tentunya ini mewakili saja, bukan hanya ini saja, tapi semua yang di luar ini, ya, itu yang menjadi rivalitas yang kita hadapi dengan lifestyle-nya, dengan kiblatnya sendiri-sendiri. Kiblat ekonomi, kiblat politik, kiblat tetek bengek. Kita jangan mau ditentukan. Jadilah kita umat penentu. Jadi kalau konteksnya dulu, kiblatnya pertarungannya ya Yahudi, Nasrani, Islam. Tapi ini karena dulu yang dihadapi memang dua ini. Sekarang kehidupan semakin kompleks. Gampangnya siapa? Ya semua yang goiru Islam itu menjadi rivalitas. Kemana kerangka berpikir kiblatnya itu kemana? Kiblat ekonominya gimana? Maka kita jangan sampai ditentukan. Kita itu menjadi penentu. Kita itu diperintahkan untuk jadi penentu, bukan ditentukan. Masalah sekarang faktanya kehidupan di dunia seperti ini. Karena apa? Kembali dan kembali pendidikan. Setelah itu persatuan di antara kita. Karena tanpa pendidikan, tanpa generasi muda ini diberi pendidikan dan tidak bersatu, mana bisa menjadi penentu? Omong kosong, mimpi. Makanya aku berkali-kali bilang, kalau metodologi pendidikannya seperti ini, kapan kita kiamat? Tidak bisa kiamat. Tapi faktanya seperti itu. Lihat saja, berkali-kali aku bilang, Republik YouTube itu, ya, kalau judulnya itu sensasi, itu paling banyak itu yang apa namanya, yang lihat. Tapi kalau sudah kajian-kajian akademik yang dia merujuk masuk ke dalam intipati dari kajian sebuah agama, tentunya karena dia berpijak pada kitab, mengkritik, melakukan kritik teks, terjun bebas dia. Nah, terus gitu mau jadi penentu. Aku berkali-kali bilang, nonton yang hohihe itu tidak masalah, silakan saja. Tapi jangan lupa, yang utama itu yang mendukung kita sehingga kita bisa kiamat menjadi umat penentu. Al-Quran suruh kita menjadi umat penentu, maka kita harusnya bergerak ke sini. Bergerak ke sini supaya lu tidak ditentukan oleh orang lain. Kan dalam pertarungan itu akhirnya ada yang ditentukan, ada yang menentukan. Ya.
Mau pilih mana? Ya. Ditentukan atau menentukan. Nih. Allah mau kita jadi ini loh. Menentukan, bukan ditentukan. Aku nggak ngikuti beritanya, cuman sekilas. Ya. Kemarin kan sudah ada yang mau macam-macam kekuatan asing mau ngatur-atur kita tentang LGBT. Padahal LGBT itu dilihat dari sudut apapun tuh tidak masuk dalam kehidupan kita sebagai anak bangsa. Tidak masuk. Kamu lihat aja lah peradaban-peradaban yang ada di negara kita dari antropologisnya, suku apa yang ada di Indonesia itu yang itu mendukung LGBT. Tidak ono. Itu dari perkembangan masyarakatnya, dari teologis, ya dari agama yang ada di Indonesia. Mana agama yang mendukung LGBT? Nggak ono. Nah sekarang ada kekuatan asing mau menentukan. Jadi kita mau ditentukan. You bikin undang-undang LGBT ya, bahwa LGBT itu bukan sesuatu yang harus dihakimi. Boleh, silahkan. Nanti pergi ke altar perkawinan lanang karo lanang, wadon karo wadon. Padahal itu sudah dilarang sejak era kenabian Kanjeng Nabi Lut. Kok sekarang mau disahkan? Dan ada yang mau macam-macam sama kita. Itu artinya kita mau ditentukan. Kita tidak jadi penentu, tapi menjadi yang ditentukan. Kita seharusnya penentu supaya kita bisa menentukan. Jadi apalagi kan kita mayoritas kan Islam di Indonesia. Seharusnya dengan pemahaman yang kokoh, kita tidak akan menjadi bangsa yang ditentukan. Itu menyangkut harga diri bangsa loh. Orang kita punya eksistensi kok mau diatur-atur. Undang-undangnya biar kita bikin sendiri. Itu salah satu contoh. Ya, karena yang kemarin kan yang baru fresh kan tentang LGBT. Tentunya ada hal-hal lain tentang militer, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang segala tentang. Seharusnya kita itu menjadi penentu, bukan ditentukan. Al-Quran sudah bilang ya, kita itu diminta jadi umat penentu. Ya kita harus bergerak untuk meraih ini. Ada ikhtiar ke sini. Tapi kalau wasatol aja sudah diterjemahkan dan dipahami salah, bagaimana kita akan menjadi penentu? Berat. Kiblat ini udah macam-macam sekarang kiblatnya itu. Cara pandangannya sudah macam-macam. Lah kita harus kokoh dalam satu pijakan Al-Quran, hadis, gitu loh. Kalau bertentangan dengan ini, no way. Kita harus bisa berani bicara, no way. Supaya kita menjadi saksi terhadap manusia dan Nabi menjadi saksi untuk kita semua. Bahwa, gue sudah bilang lo ya, gue saksiin, lu taat gak terhadap hukum Allah? Cuman kalau kita tidak, generasi mudanya tidak dididik, terus tidak adanya sebuah rasa persatuan, gimana mau jadi penentu? Tapi jangankan jadi penentu, orang terjemahannya itu sudah salah. Ada yang bertanya kemarin, Gus, itu kira-kira terjemahannya itu ada memang diterjemahkan salah, ada kepentingan tertentu supaya kita tidak ke situ atau gimana, Gus? Seperti ini kan, diterjemahkan tidak penentu, tapi yang tengah lah, yang tetek bengek lah, supaya kita tidak, tentunya karena kita tidak tahu, tidak penentu, dan kita ketahui, maka kita kan tidak ada upaya untuk menuju jadi penentu. Ya aku bilang apakah itu by design atau enggak ya wallahu alam. Tapi intinya memang akhirnya kita tidak harus mengkritisi setiap terjemahan itu, yang paling mendekati itu yang mana. Makanya sejak awal aku bilang
Wasaton itu polisemi, bisa imam atau pemimpin, bisa penengah di tengah-tengah, bisa adil, silakan saja. Tapi dalam konteks dari surat Al-Baqarah 142 sampai 151, aku lebih setuju penentu. Di tengah pertarungan kiblat, ya, pada saat itu diwakili oleh Yahudi dan Nasrani, kita menjadi penentu. Jangan ditentukan. Makanya kan dikatakan seperti ini ya. Ini panjang ya. Dan kami Allah tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelotnya. Artinya ketika Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul ya telah menetapkan lifestyle gaya hidup yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, nah kita mau ikut itu atau kita ikut yang kiblat-kiblat selain itu gitu loh. Nah, kalau kamu ngaku beriman ya jangan sama Allah ngomong saya beriman ya Allah, jangan. Buktikan bahwa kamu akan mengikuti kiblat yang diajarkan disampaikan oleh Kanjeng Nabi, bukan kiblat-kiblat yang lain. Udah masuk adzan? Paham sampai di sini? Berapa lama? Paham nggak? Ya. Kalau yang berikutnya tidak terlalu bermasalah ya, maka yang penting ini. Jadi wasatol itu kan begini. Buka ke Al-Qur'anmu ya, sama-sama buka kita. Itu kan umat ya, umatan, wasatan. Tapi dia karena ada lam di sini kan, dia menjadi wasatol ya. Ya inilah repotnya baca Al-Qur'an kalau nggak memang berdasarkan bagaimana aturan mainnya agak repot ya. Seperti syahadat itu kalau dia berhenti harusnya bacanya syahadah, nggak boleh syahadat. Tapi kita kan syahadat gitu, ya. Nah seperti ini umatan wasatan. Jadi umat penentu, bukan umat pertengahan, bukan umat apa mau adil, bukan penentu. Di tengah pertarungan kiblat yang masing-masing mengusung kiblatnya sendiri-sendiri. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Aku tetap memberikan sebuah kebijakan ya. Aku berpegang teguh terhadap terjemahan seperti itu. Namun demikian untuk semua viewerku terkasih dimanapun kalian berada, silakan kalian kaji, tanya kepada guru-guru yang lain, kiai-kiai, ustadz-ustadz, siapakah yang kamu anggap mumpuni, ya silahkan, tidak ada masalah, ya. Nah, nanti untuk menentukan apakah kamu setuju, kalau kamu setuju ambil, nggak setuju tinggalkan, tidak ada masalah. Tetapi aku tetap berpegang teguh bahwa maksudnya itu supaya kita diperintahkan menjadi umat penentu, bukan umat yang ditentukan. Besok apa jenenge kuwi? Lockdown. Sudah habis. Tutup. Tiba-tiba besok lockdown lagi. Begitu juga tentang sholat. Jangan berjamaah. Itu ditentukan. Itu namanya ditentukan. Sebetulnya bukan kita akan melawan itu, bukan, tapi kan harusnya diajak bicara bareng untuk mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu, gitu loh ya. Ini kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Tapi kalau itu menjadi studi kasusnya ribet. Ribetnya apa? Sesama kita sendiri itu, contohnya aku itu akhirnya terjadi pro kontra, iya. Karena kalau aku sih dengan kasus yang kemarin itu seharusnya kita itu jangan justru menjauh dari masjid dong, gitu ya. Bagi yang jelas-jelas sakit ya jangan ke masjid. Bagi yang sehat ya silakan ke masjid, banyak berdoa kepada Allah.
gitu ya. Bukan seperti kemarin terus ditutup gitu. Coba seandainya wabahnya itu bukan itu tapi gempa bumi gitu, dia lari kemana coba? Gitu ya. Tapi ya sudahlah ya, seperti yang aku bilang, kalau itu yang dijadikan studi kasusnya ribet. Di antara kita juga nanti pro kontra, habis energi ya. Tapi intinya umat wasatan itu adalah umat penentu. Jadi kita supaya menjadi penentu, bukan yang ditentukan dalam pertarungan cara pandang kiblat-kiblat kehidupan ini yang kita bisa sebut menjadi lifestyle itu ya. Oke, seperti tadi aku bilang, Anda terima ambil, tidak terima lupakan ya. Sampai di sini dulu, selesai ya, edisi tamat deh ya, yang keempat. Aku ingatkan ya, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, karena bagaimanapun mereka tetaplah saudara kita. Semoga keberuntungan ada bersama kita ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.